Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muntaha Sibila, NIM 931215419, akan mereview makalah dari kelompok 10 yang berjudul pendampingan dan penanganan perkara perdata. Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata material melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata material atau terjadi sengketa lainnya. Dalam tatanan praktik dapat dikatakan hukum acara perdata mengatur bagaimana sengketa dalam lapangan keperdataan diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan dan jalur non-litigasi di luar pengadilan, seperti memperoleh kepastian hukum dalam keadaan tidak bersengketa atau mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Perkara perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, negara telah mengatur terkait batas minimal untuk melakukan perkawinan, yaitu usia 16 tahun untuk pihak perempuan dan 18 tahun untuk pihak pria. Namun, berdasarkan undang-undang terbaru tentang perkawinan, yaitu mengenai dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terjadi perubahan batas usia minimal untuk melakukan perkawinan. Perbaikan norma yaitu dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini, batas minimal umur perkawinan bagi wanita bersamakan dengan batas umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Tentunya pertimbangan ini selaras dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang didefinisikan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga dengan perubahan batas minimal usia perkawinan akan menghindarkan terjadinya perkawinan anak. Adapun Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU SPPA menetapkan kategori anak secara umum, yakni belum mencapai umur 18 tahun tanpa dikaitkan dengan pernikahan. Yang kedua, perkara perceraian. Dalam pendampingan dan penanganan perkara perceraian, konsep bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam di pengadilan agama hampir sama dengan yang dilakukan di lembaga peradilan. Hal terpenting dari praktek bantuan hukum di pengadilan agama terletak pada keharusan menerapkan prinsip dan asas penegakan hukum Islam yang sesuai dengan tujuan syariat. Dalam pengajuan melalui advokat, advokat harus memiliki surat kuasa khusus dari klien yang dibelanya, yang setelah dilakukan kesepakatan, advokat kemudian berhak untuk membuat berita acara gugatan. Yang selanjutnya, perdata kebendaan dan waris. Hak kebendaan merupakan hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda. Kekuasaan tersebut dapat dipertahankan kepada setiap orang yang melanggar hak tersebut. Hak kebendaan dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu hak kebendaan yang diberikan untuk kenikmatan dan hak kebendaan yang diberikan untuk dijadikan jaminan utang. Hak kebendaan disebut juga sebagai hak mutlak atau hak jamak arah, yang dengan demikian hak kebendaan melahirkan hak penuntutan kebendaan, seperti hak milik guna bangunan, hak pakai, dan lain sebagainya. Sedangkan waris, menurut istilah, ialah perpindahan berbagai hak dan kewajiban atas kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak mendapatkannya. Kemudian yang selanjutnya, pro deo dan class action. Yang pertama, pro deo. Pro deo diartikan biaya cuma-cuma, gratis tanpa dipungut bayaran. Pelayanan perkara pro deo hanya diberikan kepada masyarakat miskin pencari keadilan. Pelayanan perkara pro deo diartikan dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis kepada masyarakat yang secara finansial kurang mampu. Beberapa dasar hukum perdata salah satunya yaitu berkaitan dengan
biaya administrasi ini juga disebut biaya perkara, di mana meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan pemberitahuan semua pihak serta biaya materai. Pengajuan perkara secara cuma-cuma atau pro deo dapat diajukan kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu dengan cara mencari izin dan surat-surat keterangan serta beberapa persyaratan agar dibebaskan dari pembiayaan biaya perkara. Yang selanjutnya, class action. Di Indonesia, class action ini diubah menjadi gugatan perwakilan kelompok atau Perma 01 tahun 2002, merumuskan gugatan perwakilan kelompok atau class action sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang dalam jumlah banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok lainnya. Class action pada intinya adalah gugatan perdata atau biasanya terkait dengan permintaan injunction atau ganti kerugian yang diajukan oleh sejumlah orang dalam jumlah yang tidak banyak, misalnya 1 atau 2 orang, sebagai perwakilan kelas atau kelas representatif, mewakili kepentingan mereka sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang menjadi korban. Pada perkara perdata kebendaan dan waris, proses pendampingan dan penanganan perkaranya dapat dilakukan melalui jalur litigasi sebagaimana jalannya acara perdata maupun secara non litigasi, yakni melalui mediasi, negosiasi, arbitrase. Kemudian proses pendampingan dan penanganan perkara pro deo dan class action ini pada sistem berperkara pro deo dikehendaki beberapa pengajuan yang harus dilakukan oleh yang berperkara, yakni seperti melampirkan surat keterangan tidak mampu, surat tunjangan sosial, maupun surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat. Berbeda pada sistem perkara class action yang dikembalikan kepada bagaimana regulasi menetapkan dan mengaturnya. Mungkin cukup sekian dari saya review makalah dari kelompok 10, kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.